Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar para sahabat? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Kali ini ada all new NMAX. Keluhan cek engine nyala. Untuk kondisi informasi dari pemilik kendaraan, tidak ada kendala seperti berebut ataupun mogok. Cuma ini yang dikendalakan atau yang dikomplainkan adalah lampu indikator yang menyala terus. Kondisi ini biasanya kita harus cek menggunakan alat atau YDT ya. Kita coba untuk melakukan starter. Kita coba lakukan starter. Apakah ada perubahan di bagian display speedometer atau tidak? Sementara tidak ada perubahan, nah, nanti kita lebih lanjutnya, lebih jelasnya kita harus lakukan software dulu. Oke, dilanjut. Kita ini bagian colokan softwarenya ya. Kita lanjut ke pemeriksaan. Kita lakukan dulu penyambungan ke motor ya. Ini kita coba untuk melakukan pemeriksaan diagnosa kerusakan apa saja yang muncul terkait adanya cek engine yang menyala di dashboard atau di speedometer. Ini ada kode P0560. Pulihkan ya, tidak kerusakan fatal, hanya sebatas pulihkan. Visual System Power Supply. Kita coba informasi masalahnya apa. Simpan dulu ya. Kita tunggu beberapa detik. Nah, ini muncul ya. Tegangan berlebih ke ECU. Tidak fungsinya charging system. Nah, ini biasanya masalah ini adalah masalah yang muncul dari aki atau baterai. Nah, ini kita harus periksa di bagian kutub-kutub baterai atau tegangan baterai sendiri ataupun pengisiannya dari motor ke baterai. Nah, jadi alat sudah menunjukkan kita harus memeriksa komponen-komponen yang terkait ke power supply atau pengisian. Lebih tepatnya ke sistem pengecasan atau charging yang ke arah ke baterai atau ke aki motor. Oke, ketika sudah ada muncul informasi seperti ini, kita langsung saja eksekusi ke bagian akinya atau ke bagian secara aktuatornya. Kita simpan dulu, kita hapus kode kerusakannya. Sudah kita bisa hapus ya kode kerusakannya, dan kita lihat di bagian speedometernya ini sudah hilang ya, karena sudah dihapus riwayat kode kerusakannya. Otomatis untuk cek engine yang menyala sudah terhapus. Tapi kita harus juga melakukan aktuator pemeriksaan terkait di baterai ya, ataupun pengisiannya. Apakah pengisiannya yang kurang atau baterainya yang sudah soak atau sudah lemah. Kita periksa ya. Kita lanjut ke pemeriksaan. Dilanjut ke pemeriksaan tegangan aki ya, 12,1. Kalau posisi idealnya, posisi motor setelah dilakukan test ride atau sudah dilakukan jalan jauh, harusnya kondisi aki harusnya idealnya harus di angka 12,50 atau 12,30 idealnya. Tapi ini aki hanya di 12 pas ya. Berarti ini ada kendala atau arus yang kurang stabil ataupun memang aki yang sudah habis. Di akinya tetap di angka segini ya. Kita coba lakukan starting apakah naik atau tidak pengisiannya.
coba gas. Untuk pengisian ini masih oke ya, masih bagus. Berarti kita mengasumsikan bahwa memang akinya yang sudah soak ya, sudah kurang maksimal lah ya dalam posisi stabilizer untuk setrum ataupun daya tahan menampung setrum. Untuk pengisian bagus ya, naik. Kita gas di RPM 2000 RPM lebih, naik. Nanti kita coba melakukan uji coba dengan mengganti aki dengan unit aki uji coba, apakah ada naik ataupun masih sama. Oke, kita lakukan pergantian aki dulu dengan unit aki uji coba ya. Kita pastikan bahwa dari kondisi aki yang mengakibatkan munculnya check engine ini, kita khusus aki buat uji coba ya, bukan untuk dijual. Kita pasangkan kutub-kutubnya, jangan sampai terbalik ya kawan-kawan semuanya. Positif dan negatifnya harus sesuai dengan tempatnya. Kita ukur voltase aki yang unit untuk uji coba ya. Nah, ini normalnya harusnya seperti ini. Ini padahal aki semalam tidak di charge ya. Jadi 12,23. Sementara tadi motor sudah melakukan perjalanan jauh. Tegangan atau voltase aki hanya di angka 12,1 volt. Ini 12,22 volt. Ini untuk ukuran aki yang normal harusnya seperti itu ya. Kita coba untuk lakukan starting ya. Kita nyalakan motor. Oke. Kita gas lagi. Pengisian normal tetap ya, karena memang tadi pun aki pengisian normal, hanya di aki saja yang kita curigai bermasalah. Kita matikan unit kendaraan, kita tunggu tegangan baterainya apakah turunnya sampai drop sampai 12,1 atau hanya seperti tadi 12,22. Oke. Oke, untuk aki yang ini setelah kita melakukan charging secara otomatis dari motornya, aki tidak ada drop yang drastis ya, jadi otomatis ini aki normal. Jadi bisa kita simpulkan ya teman-teman para sahabat, kendala adanya check engine muncul dan juga dari YDT sudah menginformasikan adanya power supply yang kurang optimal atau yang masalahnya dari power supply atau pengisian. Bisa dipastikan bahwa aki yang bermasalah ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan terkait jika ada kendala seperti itu ya. Misalkan check engine nyala, cek dulu tegangan baterainya. Takutnya memang posisinya baterai yang bermasalah. Biasanya kondisi seperti ini ditambah dengan adanya posisi pas kita starter ya, melakukan starter elektrik, ada kedipan, posisinya ini ngerejep ya kalau bahasa sini tuh, jadi posisinya ngerejep, jadi ada berkedip lah posisi displaynya ini. Jadi
Jadi kadang kayak posisinya si stum yang nggak stabil. Nah itu ditambah dengan itu berarti kita sudah bisa mengerucut untuk tersangkakan adalah aki. Oke, itu aja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, yang belum like dan komen silahkan di komen, di subscribe, di like juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.